Asy-Syafi'i yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya adalah beliau beragama atau melakukan amalan-amalan ritual ibadah itu dengan mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Disebut dengan Asy-Syafi'i. Setiap orang yang menjalankan amalan-amalan ibadah, ritual-ritual ibadah dengan mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i itu disebut dengan Asy-Syafi'i. Kalau mengikuti madhab dari Imam Malik itu namanya Al-Malikiyu. Mengikuti madhab Imam Hanafi disebut dengan Al-Hanafiyu. Mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal disebut dengan Al-Hambaliyu. Rata-rata Indonesia ini adalah bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka disebut dengan Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i. Nanti di belakang ada sedikit hal-hal yang berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i ini. Di belakang nanti akan dibahas atau disebutkan. Baik, saqallahu sarahu, saqa semoga menyirami. Allah sarahu kuburan beliau. Sara itu maknanya adalah tanah ya. Sara dengan qasar bukan mat, dibaca as-sara itu maknanya adalah at-turab, tanah. Maksudnya adalah kuburan beliau. Tanah di mana beliau itu dikebumikan atau dikuburkan. Kalau as-sara dengan dibaca mat itu maknanya adalah al-ghina atau al-malul katsir, kekayaan atau harta yang banyak. Jadi kalau sara maknanya adalah tanah, at-turab. Kalau as-sara itu maknanya adalah kekayaan, al-ghina. Baik. Sabibur rahmati. Semoga Allah menyirami kuburan beliau, tanah di mana di situ jasad beliau dikuburkan. Semoga Allah menyirami tanah di mana jasad beliau itu dikuburkan dengan apa? Sabibur rahmati, dengan cucuran rahmat atau kasih sayang. Rahmat itu kalau dari Allah itu maknanya adalah al-ihsan. Ar-rahmatu minallah ma'naha al-ihsan. Rahmat dari Allah adalah memiliki arti kandungan, yaitu adalah Allah berbuat baik kepada hambanya atau kepada orang tersebut. Jadi kalau dikatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, itu artinya adalah semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang itu. Dikatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmatnya kepadamu, itu maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan kebaikan-kebaikannya kepada kamu. Jadi mana ar-rahmah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan, kebaikan. Baik. Wa ridwani, dan keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan atau menyirami kuburan beliau dengan rahmat dan keridhaannya, dengan kebaikan-kebaikan dari Allah dan ridwan. Ridwan itu apa maknanya? Adalah al-qurb, kedekatan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan rahmatnya Allah, kedekatan maghfirahnya Allah, kedekatan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan-kebaikan itu semuanya ke jasad-jasad beliau, bahkan sampai tembus ke bawah tanah di mana jasad beliau itu dikuburkan. Baik. Wa askanahu, dan semoga Allah menempatkan beliau fasihal jinani, keluasan surga. Ini disebut dengan idhafatus sifah lil mausuf. Karena sifatnya ini fasih diidhafahkan kepada al-jinan yang menjadi mausufnya. Maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surganya yang luas. Innahu, sungguhnya Allah,
alama atas apa-apa yasha'u yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qadirun itu adalah maha kuasa, wa bi'ibadihi dan dengan hamba-hambanya, latifun adalah zat yang maha latif. Allah yang maha latif kepada hamba-hambanya. Maknanya latif itu adalah zat yang selalu menginginkan kebaikan dan kemudahan untuk hambanya. Ini maknanya al-latif ya. Apa makna al-latif? Allahul latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Yarzuqu man yasha. Allah latifun bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala maha latif kepada hamba-hambanya. Maksudnya Allah itu selalu menginginkan kebaikan, kemudahan, keluasan untuk hamba-hambanya. Enggak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kesulitan, kesempitan untuk hamba-hambanya, enggak ada. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif. Allah selalu menginginkan kebaikan dan kemudahan untuk hamba-hambanya. Khabirun dan Allah Subhanahu wa taala maha khabir. Khabir itu maknanya adalah Allah yang mengetahui urusan yang paling dalam. Serumit-rumitnya urusan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, sekecil-kecilnya urusan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Khabir itu dikatakan bahwa lebih dalam maknanya daripada alim. Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala khabir, itu lebih dalam lagi. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui secara selektif terhadap urusan-urusan yang paling dalam. Baik. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sehitam apapun, sesembunyi apapun, urusan itu, perkara itu enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kemarin sudah dijelaskan mana Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa. Baik. Di antara ini ya, di antara keutamaan atau kegunaan faidah atau fadilah dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena apa? Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat untuk selalu mengawali aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Agar supaya kita itu selalu selalu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini fakir, kita ini enggak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang punya apa-apa dan bisa apa-apa. Maka untuk bisa melakukan apa-apa itu, kembali kepada yang punya apa-apa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama, agar kita itu selalu minta tolong kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita, selalu minta tolong kepada Allah. Ini maksudnya. Yang kedua apa? Untuk menghasilkan barokah. Di awal barokah, di pertengahan barokah, di akhirnya pun, akhir-akhirnya, ujung-ujungnya barokah. Dengan cara apa? Mengawali dengan basmalah, bismillah. Sehingga dikatakan dalam sebuah syairan itu dikatakan la ubali wa in asaba fuadi innahu la yadurru syai'un masmihi. Sesuatu itu kalau disertakan nama Allah, diawali dengan nama Allah, pun diakhiri dengan nama Allah, maka sesuatu itu akan barokah. Tidak ada yang bisa memudaratkan sesuatu itu. Diawali dengan basmalah. Baik. Alhamdulillahi, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Yang dikatakan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Makhluk
Jadi di jagat raya ini itu ada dua sifat, khaliq, makhluk. Khaliq ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu adalah makhluk atau makhlukat. Benda-benda yang diciptakan oleh Allah, yang diadakan oleh Allah. Lah makhluknya ini disebut dengan alam. Kullu ma siwallahu alam.